Semoga sih perjalanan aku ini bisa sampai 100 view aja lagi ya guys. Daripada nanti kita up ya kan, gak ada yang mau nonton. Yo halo guys ya, sesuai janji saya kemarin ya. Tapi ini udah kesiangan guys, jadi nggak jadi morning ride lagi ya. Saya mau gerak ke Kabanjahe ya, solo riding ya, solo riding ya, riding tah pokoknya itulah. Jadi tanpa basa-basi lagi ya kan guys, karena udah terlambat juga kan, karena tadi hujan juga guys. Ini dia masih agak gerimis sih, jadi mau langsung aja gaskannya, kita gas ke sana. Ini 1 unit 1 nyawa ya guys. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan lupa ikutin aja channelnya ya. Stay terus di videonya guys, karena kemungkinan saya nggak akan ngerekam sampai ke sana ya. Nanti kadang ada juga dimatiin karena baterai dari kamera Ycam-nya cuma 1 guys. Dan keadaan pun hujan ya, kemungkinan ya nanti sampai setengah perjalanan juga nggak nyampe setengah perjalanan sih, udah langsung simpen aja dulu nih kamera guys. Takutnya nanti kan rusak atau kenapa gitu. Ini aku udah di Jalan Jamin Ginting ya guys, udah di Sudimulyo, Sidomulyo ya. Kalau kalian tahu sih, ini masih mau ke Pancur Batunya. Jadi aku buat 3 titik kalau nggak salah ya kan, nanti 3 atau 4 titik untuk mulai ngerekam guys, karena nggak mungkin sekali semua, apalagi kayak gini macet. Ya mana tahan satu baterai sampai Kabanjahe ya kan. Dan apalagi pas hujan-hujan gini guys. Jadi nanti mungkin kita skip aja ya. Tapi tenang aja guys. Tapi nanti saya akan buat seseru mungkin ya. Hehe. Nama juga YouTuber pemula guys. Tantangan kita kayak gini lah. Inilah keadaan kalau di daerah Pancur Batu, apalagi di hari Minggunya guys. Hari Sabtunya ya. Ini hari Sabtu. Udah mau menunjukkan pukul 10 sih. Ini karena ada pekannya ya, pekan dari pajak Pancur Batu sendiri. Jadi agak macet gitu lah dia guys. Dan kemungkinan nanti sampai pajaknya mungkin nanti kita udah skip aja ya. Oke guys, kalau tadi aku tahu ini macet, sebenarnya aku nggak lewat sini guys. Ada juga sih jalan alternatif. Tapi kayak mana lah kan, udah terlanjur sampai sini juga. Lagian tadi aku berhentinya di apa guys? Di SPBU Lauci tadi ya. Oke guys, jadi ini udah lewat dari macet ya. Tapi tetap aja hujan guys. Jadi kalau menurutku sih sampai di sini aja di perjalanan yang di sini ya. Nanti kalau nggak hujan lagi aku pasti nge-record guys, daripada nanti kameranya rusak ya kan. Yang penting harus safety aja sih. Ini udah nyampe Pancur Batunya guys. Kalian lihat lah, mungkin kan kalian tahu sendiri ya, kalau udah dibilang pekan bagi kita itu pasti rame ya kan. Kalau di jalan lintas ini harus agak sedikit barbar guys, karena ya tau lah jalan-jalanannya ya kan, minibus itu ya kan. Orang Medan pasti tahu guys. Jadi ini udah nyampe Pancur Batunya kan. Menurutku sih untuk perjalanan ini sampai sini dulu ya. Oke guys, ya ini udah mau nyampe si Sembahe ya.
Udah mau nyampe Sembahe ya kalau nggak salah. Karena aku memang sering juga sih lewat dari Kabanjahe ini, cuman sampai sekarang belum hafal kali ya jalan-jalannya. Maklum aja lah ya kan. Cukup padat ya guys hari Sabtu ini ya. Dari tadi kayaknya banyak kali mobil guys. Waduh. Memang kalau di jalan lintas ini agak payah guys. Untung aja semua para pengendaranya yang udah handal ya. Kecuali saya gitu guys. Jadi kalau di jalan lintas itu sih kayak gini ya sistemnya. Kalau motong-motong itu sih sudah biasa guys. Hanya saatnya kita harus pintar-pintar lah jaraknya. Apalagi kalau misalnya padat kayak gini. Kalau sih jalanannya enak guys. Kalau kalian suka sih jalan-jalan kayak gini ya, saran saya sih kesini aja ya, jalan lintas Medan Brastagi guys. Tapi buat yang belum pernah kayak aku ini sih harus hati-hati ya. Yang belum pernah maksudnya yang belum terbiasa guys. Karena tahu lah kan bahayanya kalau di jalan raya ini. Terus ini dia kalau di daerah sini banyak apa sih, aduh, kalau di daerah sini banyakan hutan-hutan gini guys, gak banyak perumahan, jadi agak takut juga sih kalau kita sendirian solo riding ke sini. Tadi ini aku ngisi minyak apa guys, minyak Pertalite kayak Pertamax ya, Pertamax fullnya di GTR 150 ini sekitar 35.000 guys. Soalnya tadi aku kan ngisi minyaknya ada sih sisa sedikit lagi gitu, tapi udah kedip-kedip sih. Jadi kita lihat aja lah guys, isi full itu nyampe sana berapa batang lah yang habis ya. Tapi kalau sistem cara bawaku kayak gini sih agak banyak ya, agak boros. Karena jujur guys, memang bawa kopling sih aku belum pandai ya. Istilahnya pandai sih, cuman belum mahir ya. Di sinilah enak kalau misalnya kalian mau ngetes stop speed kalian guys. Cuman ada sih jalannya yang lebih bagus sedikit ya daripada di sini. Aduh, ini aku buka kacanya aja ya guys ya, karena aku kangen sama udaranya. Kalau di helm pengap kali guys. Buat teman-teman semua yang masih stay di video kita yang satu ini ya, saya ucapkan terima kasih lah guys ya. Karena kalau sampai di belakang kita ucapkan terima kasih, kadang gak ada yang nonton guys, jadi macam nggak tahu berterima kasih jadinya kita. Jadi ini udah mau nyampe Sembahe ya guys. Jadi kalau menurutku ini titik pertama lah ya, yang kedua lah ya. Yang pertama kan opening ya. Jadi ini titik kedua ya. Nanti sampai Sembahenya kita skip lagi. Maklum guys, baterai belum terbeli ya kan. Padahal menurutku nggak mahal-mahal banget ya kayak. Ini udah nyampe Tugu ya. Tugu apa itu kurang tahu guys.
Tapi kalau kalian lihat sih pemandangannya ya masih gini-gini aja ya. Nanti kayaknya di titik ketiga iya kayak titik ketiga ya kayaknya nanti baru dah lumayan apa ya. Saya usahain sih nanti berhenti dulu ya kan, ngeliat pemandangannya. Namanya juga kita solo riding guys, jadi nggak terpatok sama siapa-siapa ya. Kalau kalian tahu sih kalau daerah Sembah ini dikelilingi oleh sungai guys. Salah satu destinasi juga sih di sini. Walaupun cuma sungai, satu sungai gitu kan guys. Jadi dia terbagi dari beberapa tempat gitu. Ada wilayah masing-masingnya. Dan tidak sedikit orang sih yang datang ke sini untuk menikmati airnya ya kan. Karena ada yang bilang sih airnya lumayan jernih ya. Jadi ini dia guys, jembatannya ya. Kalau yang udah tahu sih jangan komen lagi ya. Karena kalau yang udah tahu pasti nanti bosan guys. Apalagi ini kan cuma jalan selintas aja ya. Oke guys, jumpa lagi. Setelah beberapa perjalanan ya, berapa menit perjalanan udah mau nyampe di Sibolangit ya kayaknya. Sabar lah ya kan. Kurang tahu juga nama jalannya guys. Pokoknya udah nyampe sini lah ya kan. Mana tahu kalian hafal jalan ini, kalian bisa komen lah di bawah ya. Pokoknya setelah beberapa menit ya, masih menit sih kayaknya. Karena di sini harus barbar guys. Kalau kita pelan pasti didorong dari belakang. Bukan masuk saya mau jago-jagoan sih di sini. Tapi lihatlah. Dan kayaknya dari tadi ada yang bunyi-bunyi di belakang guys. Takutnya sih BK-nya udah nggak nampak lagi nih. Aku udah nyampe di Sibolangit ya kan guys. Betul ini. Ini di Sibolangit. Ini titik kita kedua sih guys. Kayaknya sih perjalanan kita nggak akan jauh lagi nih. Paling setengah jam lagi ya. Ini jalanannya lagi masa perbaikan nih guys. Perbaikan. Tapi dimulai dari perbaikan apa dulu ya. Kayaknya parit-parit sih. Dengar-dengar sih ini juga jalan akan diperbaiki sih. Karena di sini salah satu tempat yang destinasinya itu sangat apa ya bisa dibilang, sangat diminati ya banyak orang ya. Kalau kalian tahu sih, nanti kita pelan-pelan aja di lewat situ ya. Ini guys, nggak lama lagi sih. Aduh. Karena vlognya sedikit ya kan, ada vlognya sedikit. Karena vlognya potong-potong ya kan, jadi kita perbanyakin ngomong aja ya. Ada juga orang yang lagi jalan-jalan guys. Ini dia namanya guys, Grand Hill City guys. Jadi kalau kalian tahu ini di daerah Sukamakmur ya, ada hill parknya juga guys. Makanya termasuk tempat yang sangat diminati sih banyak orang ya. Ini kan namanya kita bukan San Mori ya guys. Jangan nanti kalian lapori pada pihak yang berwajib ya. Karena ini bukan San Mori ya. Ini morning ride walaupun terlambat sejam tadi guys. Ini masih morning ride. Naik ride juga bukan sekarang ini guys. Karena ini masih siang sih. Jadi jangan ada laporan kalau nanti saya dibilang San Mori ya. Saya sih
patuhi pemerintah ya. Kalau dilarang ya udahlah. Di sini ada banyak juga pesepeda ya. Jadi kita udah nyampe di apa sih namanya ini? Pokoknya ada Tugu Pramuka situ, guys. Kalau kalian mau lihat sini pemandangannya ya cukup bagus ya daripada yang tadi ya. Karena sudah mulai nampak perbukitan-perbukitan, guys. Nah, ini dia yang sering dibuat orang dari kemah-kemah. Apalagi kalau anak sekolah di yang daerah Kabanjai sana, guys, pasti sering di sini kemahnya, guys. Ini kita udah nyampe di tikungan Amo ya. Yang dimana kata orang itu tikungan yang mantap kali, guys. Kadang tangan pegel juga ya megang ini. Maklum lah, guys, belum pernah jalan jauh ya kan. Biasanya diboncengin kalau misalnya jalan jauh. Kali ini udah bawa sendiri ya. Kita pandangin vlognya di sini aja sih, guys. Karena kayaknya lebih enak untuk dilihat di sini vlognya, guys. Jalanannya pun terus-terusan menanjak ya. Untung untuk mengatasi yang kayak gini aku udah mulai paham, guys. Coba kalau belum ya, mungkin kereta harus ke bengkel habis dari sini. Boring deh, guys. Nah, itu dia sih kalau jalanan sini, jalanan lintas harus safety, guys. Kalau di sini sih jangan harapkan truk di depan ya, guys. Karena pernah kejadian sih truknya itu mundur ke belakang. Aduh. Maklum ya, guys, kalau misalnya kita baru-baru sih kayak gini lah bawaannya. Nah, ini deh, guys, yang maksudku lumayan indah ya. Aduh. Tapi tikungannya sih, jalannya sih agak gimana gitu, Le. Nah, ini dia, guys, kalau dari atas ya. Cuman kayaknya nggak bisa berhenti, guys. Itu dia. Aduh. Kalau misalnya bisa berhenti tuh pasti enak kali, guys. Jadi sampai di sini dulu ya kita di tempat ini ya, guys.
Nanti lagi kita sambung ya. Oke guys, ini dia udah nyampe penatapan ya. Tadi di sana aku berhenti sebentar ya untuk hidupin kamera karena terlampau bahaya juga sih kalau megang matikan hidupkan kamera di sambil jalan gitu guys. Di sini sudah mulai terasa ya dinginnya guys. Di sinilah tempat-tempat para pemuda kalau misalnya malam mingguan ya guys. Yang dari Medan pun datang kemari cuma untuk malam mingguan guys. Inilah tempat paling enak guys kalau menurutku ya. Kalian bisa lihat sendiri lah. Di sini juga sih tempat orang pada was-was kalau misalnya di depan ada razia ya guys. Nanti kita lewati juga sih itu pos polisi itu. Tapi kayaknya ada yang aneh nih sama kereta gitu guys. Nggak tahu lah, mulai boring atau gimana ya. Aduh, ada polisi guys. Ada ambulan guys. Untung kita ke pinggir ya kan. Kalau nggak dibabat aja tuh sama ambulannya. Namanya juga menyelamatin nyawa ya kan. Wajar aja sih. Kalau kita baperan di sini mungkin cuman bisa kebawa emosi ya guys. Jadi buat teman-teman yang masih stay juga ya, ku ucapkan terima kasih aja ya buat kalian ya. Gak tau lagi mau ngomong apa ya guys. Karena panjang pun nanti videonya nggak banyak nonton guys. Sejauh ini yang paling panjang sih videoku yang kemarin yang 30 menitan ya. Itu pun dah lumayan lah kalau misalnya tembus ya kan. Doaku sih semua videoku tembus ratusan view ya kan guys. Gak usah berharap ribuan dulu sih. Nah ini dia guys pemandangannya ya. Banyak anak-anak pramuka ini guys. Mungkin terlampau bosan dia di rumah guys. Maklum aja lah ya kan, corona mempengaruhi segalanya guys. Bahkan beribadah aja pun kita nggak bisa perkara corona guys. Di sini lah guys tempatnya biasanya orang kena razia ya. Untung nggak rapat tadi guys. Malum aja sih sini ada razia ya karena udah mau mendekati perbatasan guys. Cuman belakangan ini nggak lagi sih, udah aman ya. Aduh, ada juga keluarga touring guys. Touring maksudnya jalan jauh ya. Oh iya, istilahnya aku ini bukan apa ya, bukan San Mori ataupun naik ride ya. Aku sebenarnya ini touring guys. Touring antar kota aja sih. Masih satu provinsi. Jadi kalau misalnya ini kita lanjut terus guys, ini masih apa ya? Masih hutan-hutan sih.
Menurutku nanti kita lanjut lagi di Brastaginya guys. Nanti di pintu masuknya kita record lagi sih ulang. Oke guys, ini dia guys. Apa ya, ini perbatasan kita ya kan ke Brastagi guys. Jadi cukup lelah juga nih tangan guys. Kita berhenti dulu ya, tuh udah kotor lagi. Udah lumayan berapa menit juga sih berhenti di sini guys. Tapi minyaknya kok nggak turun-turun ya. Mungkin nanti pas dihidupin lagi itu baru turun ya guys. Oke, daripada kita kena macet nanti guys. Jadi kita lanjut aja perjalanannya ya. Ini nanti pas di mau masuk ke Banjahe juga kita akan record ya guys. Ini mungkin kita jalan-jalan dulu ya, biar nggak bosan kali ya guys. Daripada kita apanya cuma di situ-situ aja kan. Tapi kalau menurutku makin sering kereta dibawa jauh ya, asal dirawat gitu ya guys, tarikannya makin enak guys. Ya itu sih menurutku ya, nggak tahu juga sih kalau kalian itu gimana. Di sini ya udah terkenal sih guys tentang bunga-bunga kayak gini. Ya ini bukan cuman perkara lagi naik daunnya sih, tapi memang di sini bunga udah hampir 18 tahun sih aku ngeliat kayak gini. Memang di situ tempat bunga semua sih. Karena udah mau nyampe juga ya kan, daripada kita capek dari tadi sini sih udah mulai adem dia bawa keretanya guys. Daripada tadi kita harus balap-balap gitu. Kita kan gak hobi balap-balap guys. Kita nih orangnya baik ya kan, menuruti apa namanya, menuruti rambul apa pokoknya peraturan lalu lintas lah ya kan. Kita ada di Brastagi nih guys. Aku kurang tahu sih ini nama jalan-jalannya kok di sini. Aku tahu cuman ini SPBU ya, SPBU Brastagi. Ini yang pertama kita dapat kalau daerah sini guys. Ada masuk ruangan tadi ya. Yang kedua lah ya. Tadi kan ada di sebelah kanan juga. Tapi orang kebiasaan sering di situ sih. Iyalah kayaknya. Di sini kalau kalian bisa lihat ini banyak juga sih orang-orang yang baru pulang ataupun mau pergi jalan-jalan ya. Karena memang ini hari Sabtu ya kan. Pastinya banyak orang guys. Kalau dari sini sih santai aja sih, enak ya kan bawa keretanya. Nggak pala perlu ngebut-ngebut ya. Cuman kalau misalnya kita mau ngejar waktu sih, ngebut juga gak ada salahnya. Asal tidak membahayakan orang lain aja guys. Safety aja sih. Semoga sih perjalanan aku ini bisa sampai 100 view aja lagi ya guys. Daripada nanti kita up ya kan, kadang mau nonton. Aku sih berharapnya sampai 100 view sih, supaya nggak sia-sia perjalananku ke sini guys. 40.000 uang minyak ya, 100 view udah lumayan lah, udah termasuk terbayarkan juga sih. Cantik juga sih warnanya, warna nih CB150 ya. Iya sih, ini CB atau Pixel sih. Aku nggak pala ngerti sih guys, jenis-jenis kereta ini ya. Tapi itu tadi kan Maxim, udah ada Maxim di sini. Ini dia Mickey Holiday guys. Ini kalau misalnya orang-orang tengah kampung sana sih, orang Kabanjahe sana, jalan-jalannya ke sini guys, sama ke tempat yang tadi.
Makanya daerah Tanah Karo ini nggak akan bisa hilang dari ingatan orang ya, karena banyak sekali destinasi-destinasinya. Aku aja udah berapa tahun nggak kesini masih aja ingat-ingat ini Tanah Karo ini guys. Kalau si kami bilang ini Tanah Karo si malam ya, turunan-turunan ini yang bahaya sebenarnya guys. Kita kan nggak tahu kalau misalnya belakang ini nggak ada remnya. Takutnya dia mencerocos saja ke depan guys. Sejauh ini sih bensin masih full ya. Nggak tahu lah ini pelampung dari minyaknya ini nyangkut di atas atau kayak mana sih guys. Menurut kalian GTR pakai knalpot silencer EPU kayak gitu bagus nggak guys? Karena aku pengen juga sih standar, walaupun standar kan agak bersuara sedikit ya guys, daripada gini yang dengar suara rantai cuman ya kan. Ini kita udah nyampe di Peceren ya, udah nyampe di Peceren ini guys. Kalau misalnya orang Karo pasti tahu ini lah ya, nggak mungkin ini nggak tahu. Ini daerahnya sendiri masa mungkin nggak tahu ya kan. Oke guys, menurutku nanti kita habiskan aja ya perjalanan kita pas di Kabanjahenya ya, karena aku udah ngantuk juga ini guys. Ngantuk, cuman kan nggak mungkin kita ngantuk-ngantuk, masih hidup kan kamera. Nggak mungkin kan kita tidur di jalan ini. Mau nyari tempat berhenti pun agak susah ini guys. Cuman tenang aja sih, ini cuman ngantuk-ngantuk biasa ya, nggak sampai ya harus tertidur lah ngantuknya istilahnya, karena tadi jalanan sepi ya, jadi bosan. Tapi kalau ini udah fresh sih, aman sih guys, aman. Ini kita udah mau nyampe ya. Ini dia Bukit Kubu gitu guys. Kalau kami tuh waktu SMP SD sering kesini ya. SMA sih udah jarang sih, paling seringnya SMP. Ini dia guys, di depan sana udah perbatasan ya ke Kabanjahya. Sebenarnya nggak jauh sih, cuman beberapa menit aja ya. Banyak juga sih orang-orang yang baru pulang touring ataupun mau touring itu tadi guys. Kalau kalian tahu sini lukisan-lukisan yang ada di pinggir ini sih kayak sejarah ya. Ada alat musik, ada juga jenis-jenis sayur-sayuran ya, karena memang Tanah Karo ini melimpah akan kekayaan alamnya guys. Kalau misalnya orang Medan itu belanja ke sini sih, termasuk salah satu sumber apa sih, sumber daya alam yang paling besar sih daerah sini, daerah Sumatera Utara ini. Ini sudah masuk saya ini udah termasuk mencakup untuk semua wilayah sekitar Tanah Karo ya, bukan untuk khusus di sini aja. Ya karena kalau dalam bicara itu ada kesalahan sih, pasti ada aja netizen yang ribut ya kan. Maklum aja kita guys, jadi harus kita jelasin gitu. Ini dia sih guys, pajak sih. Ini dibilang apa ya? Lupa aku sih. Tapi kalau memang ini namanya sih pajak ya kalau kami. Pajak apa lah mas. Di sini juga tempat ngetemnya minibus ini guys. Yang mau ke Medan juga ada, yang memang ngetem nyari sewa juga ada sih.
Kita nggak berani kayak abang itu guys, karena kita memang masih pemula gitu ya. Kita nggak mau balap-balap guys, ini kita lurus aja ya, karena kalau ke kanan itu udah beda kampung lagi guys. Oke guys, ini udah nyampe ya, ya. Tinggal sedikit lagi sih ke kampungnya, nggak pala jauh dari Kabanjahennya ya. Jadi kita mau lanjut jalan aja guys ya, karena tadi kita buru-buru ya kan, jadi agak balap sedikit, cuman ya nggak perlu lah dimasukkan ke konten ya kalau lagi balap-balap gitu. Balapku pun cuman masih 120-an ya, terus masih naik sih, cuman udahlah, karena itu bunda terbang kita guys. Nampak kali badan kita terlampau kurus ya. Enggak lah ya, bobot saya sih 75 sih. Sini saya buka apa aja ya, buka visor aja ya. Tapi ini dia lah guys ya, perjalanan saya, perjalanan ke Kabanjahe ya. Enaknya dikasih judul apa gini guys, Solo Touring Solo atau kayak mana sih guys? Ini kalau kalian tahu, ini dia stasiun terminal minibus yang saya maksud tadi ya. Ini baru sih guys, baru ditetapkan sama Pak Edi ya, baru disahkan sama Pak Edi sih. Kalau habis kenceng-kenceng kan, kereta ini harus dihalusin lagi guys, karena kalau dikasarin lagi bisa merajuk dia. Padahal nggak kencang-kencang aman lah ya kan. Top speed sementara masih 120 guys. Makanya aku agak bingung ini 150 cc atau 125 ya. Entah kenapa napasnya cepet kali itu habis guys. Padahal ini belum ada sih di pretel ya. Kayaknya sih belum ya. Masih ori nih guys, cuman ya kayak gitu aja sih. Aduh, di sini nggak jauh beda sih kayak Medan ya. Di sini malah lebih bebas sedikit sih kalau menurutku, kalau lihat kayak tadi ya. Sebenarnya tadi dari sana bisa guys, cuman kita nyari jalan yang biasa aja ya kan. Karena kalau nggak biasa nanti yang kita jalani bisa nyasar juga sih. Sebenarnya nggak bisa nyasar ya, karena setiap jalan yang kita lewati jatuhnya pasti ke situ guys. Banyak aja, cuman asal jangan salah arus aja ya. Maksudnya salah arus di sini ada yang tembus ke Siantar sih, Siantar atau kemana gitu. Jalannya itu ada tembus ke sana sih, ke daerah Toba sana. Jadi itu aja sih yang perlu kita antisipasi. Kalau enggak sih enggak ada ya. Ini kita lewat dari pajak guys. Aduh, kalau mobil di Tanah Karo itu kayak gini guys, pintunya di belakang ya. Sama dia kayak yang di Jakarta. Ada juga sih yang di Jakarta itu. Jakarta tuh di daerah mana sih tuh? Tapi di sini sih orang-orangnya masih para ramah ya. Ramah dalam arti kata ya, kalau misalnya kita sesama orang sini sih saling tolong menolong ya kan. Kalau soal parkiran sih di sini jangan tanya ya. Sini parkiran semua asalkan masih bisa mobil lewat. Kalau mobil masih bisa lewat di sini
semua parkiran guys. Maklum aja sih. Ini kita udah mau nyampe ya guys. Di sini ada Gojek ya. Aku baru tahu guys di sini ada Gojek sih. Dan anak sekolah juga udah ada ya. Kita dari ujung sana aja guys ya. Karena memang dari situ sih aku biasa sama temen gitu kalau misalnya kesini. Nah ini lurus lagi pun bisa guys, tembus malah ke tempat yang mau kita tuju ini ya kan. Cuman supaya udah jauh ya kan, kita putar-putar aja ya. Sekalian ngantisipasi supaya nggak kesasar guys. Ada beda sih dari sebelum-sebelumnya. Di sini tetap juga ada macet ya. Walaupun sini tergolong masih luas ya jalanannya. Oke guys, setelah beberapa menit kena macet ya kan. Daripada kita kelamaan di macet itu, mending kita skip aja tadi guys. Jadi di sini sejauh ini udah mau nyampe lah ini guys. Minyak kita berkurang 1 batang ini guys. Ya kalau menurutku sih pulang pergi 35.000 dari Kabanjahe ke Medan itu udah cukup irit ya. Gak ada yang bisa nandingi Supra GTR ini guys. Supra ini guys. Memang semua Supra kayaknya irit ya kan. Gak tahu lah kalau Honda lain. Makanya aku nggak mau bilangkan Honda itu irit sih. Kalau Supra udah terbukti guys. Ini aja terbukti. Di sini udah ada Pesta ya guys. Di sini sih masih safety ya kalau menurut saya. Safety corona guys. Nggak ada corona di sini kayaknya. Di sini kayaknya corona yang takut ini guys. Dan di sini banyak jalan tanpa pembatas ya. Tanpa batas tengah itu guys. Maklum aja sih, namanya juga jalan lintas. Ini jalan lintas ke Kota Cane loh guys. Kemarin ada yang request kalau aku mau ngevlog di jalan Kota Cane, jalan lintas Kota Cane. Cuman kalau misalnya pas di jalan lintasnya sana kayaknya kejauhan lah ya. Jadi kita cukup di sini aja sih membuktikan kalau kita bisa sampai ke jalan lintasnya ya kan. Ini sih celahnya masih apalah kepala depan-depan jalan lintasnya lah ya kan. Oke guys, jadi kan ini tujuan kita udah sampai ya. Itu di depan itu gangnya. Kalau kalian tahu sih Kuta Singa ya. Itu istilahnya kampung dari orang tua saya yang perempuan. Jadi karena baterai juga udah mau habis guys, kita tutup di sini, sampai di sini saja perjalanan kita ke Kabanjahe ini ya. Buat teman-teman semua yang udah stay di sini dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih guys. Dan yang belum meninggalkan jejaknya, tinggalkan lah guys dengan bentuk subscribe, like dan komennya ya. Karena tanpa kalian aku nggak akan bisa mau seperti ini guys. Ngapain coba aku seperti ini kalau nggak ada kalian ya, kalau bukan karena kalian. Oke guys, jadi menurut saya sih sampai di sini aja perjumpaan kita ya. Ini dia gangnya Kuta Singa itu guys. Oke, jadi buat teman-teman semua yang udah stay, saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu buat kalian semua ya. Jadi untuk mengakhirinya ya kan, karena nanti kalau makasih terus sudah membosankan, jadi kita salam aja ya kan. Salam ST Motovlog, salam Motovlog Medan, dan salam dari Motovlog Indonesia ya kan. Sekian video dari saya, see you next time, dan jangan lupa tinggalkan jejaknya guys, karena saya akan ngupload di sini guys. Karena
saya bermalam ya di sini ya. Kemungkinan besok balik guys. Jadi pasti ada keseruan-keseruan lainnya ya kan. Gak mungkin saya di sini nggak ada ngevlog ya kan. Rugi sekali ya kan guys. Jadi buat teman-teman semua ya kan, daripada lama-lama, sampai bertemu kembali di video berikutnya. See you next time buat kita semua guys.